Mitos atau fakta? Nusantara 350 tahun dijajah Belanda. Antara propaganda dan fakta sejarah. Di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prolog. Sebuah kalimat yang tertanam. Sejak kita duduk di bangku sekolah dasar, ada satu kalimat yang selalu diulang-ulang, hingga seolah-olah menjadi kebenaran absolut. Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Kalimat itu terpatri dalam buku teks, pidato kenegaraan, sampai film-film perjuangan. Seakan-akan sejak 1600-an hingga 1945, bumi Nusantara ini berada dalam cengkeraman kolonial Belanda tanpa henti. Namun benarkah demikian? Seiring waktu, sejumlah sejarawan, baik lokal maupun internasional, mulai mengupas ulang narasi ini. Hasilnya mengejutkan, kenyataan sejarah ternyata jauh lebih kompleks, berlapis, dan penuh intrik. Babak awal, VOC bukan negara penjajah. Tahun 1602, Fahrenheit Oost Indies Company atau VOC didirikan di Belanda, sebuah kongsi dagang swasta yang diberi hak istimewa untuk berdagang, berperang, dan membuat perjanjian atas nama negara Belanda di Asia. Namun, menurut Profesor G.J. Lizing, seorang ahli hukum sejarah asal Indonesia Belanda, masa VOC tidak bisa disebut sebagai masa penjajahan politik. VOC adalah perusahaan dagang kapitalis yang motivasinya murni ekonomi, bukan kekuasaan teritorial. Banyak kerajaan Nusantara tetap eksis dan berdaulat saat itu, seperti Kesultanan Gowa di Makassar, Kesultanan Ternate, Kerajaan Kutai, Kesultanan Aceh, Kasunanan Surakarta, dan Kesultanan Yogyakarta. VOC memang memiliki benteng, loji, dan hak monopoli, tapi bukan berarti menguasai Nusantara secara menyeluruh. Masa transisi, pendudukan Inggris dan Prancis. Ketika VOC bangkrut pada 1799, wilayah-wilayahnya diserahkan ke pemerintah Belanda. Namun belum sempat berkuasa penuh. Belanda dijajah oleh Prancis. Di bawah Napoleon Bonaparte, wilayah Hindia Belanda ikut terseret. Hingga akhirnya Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles menguasai Jawa pada tahun 1811 sampai 1816. Dr. Lili Suratminto, sejarawan Universitas Indonesia, menyebutkan periode ini sebagai fase kelam dan ambigu dalam narasi kolonial. Secara formal, Indonesia hanya berada di bawah penjajahan Belanda selama 126 tahun, dari 1816 sampai 1942. Itu pun tidak utuh karena sempat diduduki Jepang. Puncak penjajahan, Lakat Pendek Aceh, titik awal kolonialisme Belanda yang sesungguhnya. Menurut banyak sejarawan modern, baru dimulai pada Plakat Pendek 1904. Saat Kesultanan Aceh, kerajaan terakhir di Nusantara, dipaksa tunduk. Profesor G.J. Lizing menegaskan, penjajahan efektif Belanda di Nusantara hanya berlangsung 44 tahun, dari 1904 hingga ke 1945. Sebelumnya, banyak wilayah masih dikuasai raja-raja lokal. Meskipun Belanda berupaya melakukan intervensi politik dan ekonomi, propaganda politik, dan angka 350 tahun, pertanyaan besar pun muncul. Dari mana angka 350 tahun itu berasal? Menurut penelitian Anthony Reid, sejarawan Australia, angka ini pertama kali dipopulerkan oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia di awal abad ke-20 untuk membangun narasi persatuan dan penderitaan bersama di bawah penjajahan. Narasi itu menjadi alat mobilisasi rakyat untuk melawan kolonialisme dan kemudian dilegitimasi di era Orde Baru melalui kurikulum sejarah nasional. Angka 350 tahun lebih bersifat simbolik daripada faktual. Tulis Reid dalam The Blood of the People. Kontroversi di kalangan sejarawan. Perdebatan tentang durasi penjajahan ini terus berlangsung. Ada yang tetap memegang narasi 350 tahun sebagai simbol penderitaan panjang.
Ada yang menuntut revisi demi kejujuran sejarah. Sejarawan Anhar Gombong pernah menyatakan, yang penting bukan soal durasi, tapi dampak kolonialisme yang membuat rakyat Indonesia menderita dan melawan. Di sisi lain, Giger Rizing dan Lili Suratminto mendesak agar sejarah ditulis berdasarkan fakta, bukan sekadar propaganda politik. Epilog, menerima sejarah secara dewasa. Sejarah Indonesia memang panjang dan kompleks. Daripada terus mempertahankan mitos 350 tahun tanpa dasar kuat, bangsa ini justru akan lebih bijaksana jika berani merevisi narasi demi kejujuran intelektual. Karena seperti kata Benedict Anderson, bangsa besar adalah bangsa yang mau berdamai dengan sejarahnya. Sumber referensi pertama, Giger Rizing, Indonesia History Between Myth and Reality, ke 1975. Kedua, Lili Suratminto, Universitas Indonesia, Diskusi Sejarah Kolonialisme Nusantara. Ketiga, Anthony Reid, The Blood of the People, ke 2011. Keempat, Benedict Anderson, Imagine Communities, ke 1983. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.